Hujan sore itu turun perlahan, seperti menahan sesuatu yang lebih berat daripada air yang jatuh ke tanah. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, keluarga Ibnu duduk dalam kecemasan yang tak kunjung hilang. Meski waktu telah berlalu 5 tahun lamanya, nama Nunung masih menjadi bisikan yang tak selesai. Cerita yang belum menemukan ujungnya. Nunung menghilang begitu saja pada suatu sore, ketika hendak membeli barang ke warung dekat hutan. Usianya baru 17 tahun. Penuh tawa, penuh rencana, dan penuh cahaya yang membuat siapapun mudah menyukainya. Namun pada hari itu, ia tak pernah kembali. Tidak ada jejak, tidak ada tanda, bahkan tidak ada saksi. Sejak saat itu, Ibnu, kakak laki-lakinya yang terpaut 6 tahun darinya, menjadi seseorang yang membawa beban rindu paling dalam. Wajahnya tak pernah benar-benar kembali ceria. Ia sering duduk di teras rumah hingga larut malam, seolah menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Hingga malam itu datang malam yang mengubah segalanya. Telepon genggam Ibnu bergetar pelan. Nomor tak dikenal muncul di layar. Awalnya ia hendak mengabaikan, namun entah bagaimana hatinya menolak. Ia mengangkatnya. "Halo," suaranya pelan, nyaris bergetar. Sejenak tidak ada jawaban, hanya hembusan napas lembut. Seperti seseorang sedang ragu untuk bicara, kemudian terdengar suara perempuan sangat pelan. Namun jelas, "Sangat familiar, Mas. Hemput. Aku." Suara itu berhenti sebentar, lalu kembali terdengar lirih. "Aku ingin pulang." Ibnu berdiri tiba-tiba, seolah seluruh udara di dadanya hilang. "Nunung, itu kamu?" tanyanya cepat. Namun tak ada jawaban lagi. Sambungan terputus begitu saja, meninggalkan sunyi yang hampir menyesakkan. Ibnu memandang telepon itu lama, seolah berharap bisa mendengar suaranya lagi. Di matanya ada sesuatu yang selama 5 tahun menghilang harapan. Keesokan harinya, Ibnu memutuskan kembali ke desa tempat Nunung terakhir terlihat. Ia berjalan menyusuri jalanan yang sudah lama tidak diinjaknya. Desa itu tampak sama, tetapi juga terasa berbeda, seolah menyimpan sesuatu di balik kesunyiannya. Di depan rumah panggung tua, seorang pria berusia lanjut sedang duduk sambil menatap hutan dari kejauhan. Dialah Pak Joko, tetua desa yang dulu membantu keluarga mencari Nunung. Wajahnya tampak menegang saat melihat Ibnu mendekat. "Pak Joko, saya ingin bertanya tentang Nunung," kata Ibnu. Pak Joko tidak langsung menjawab. Tatapannya tertuju ke arah hutan. Suaranya dalam namun hati-hati. Ketika akhirnya ia bicara, "Ibnu, 5 tahun lalu aku sudah bilang, hilangnya adikmu bukan hal biasa." Ibnu berdiri menunggu, bahkan napasnya pun terasa tertahan. Pak Joko melanjutkan pelan, "Jika benar kamu mendengar suaranya, berarti dia berada di antara kita. Tapi bukan di dunia ini." Ibnu terdiam. Kata-kata itu terdengar tak masuk akal. Namun anehnya, hatinya tidak menolak. Pak Joko menatapnya tajam, seolah ingin memastikan Ibnu siap mendengar lebih jauh. "Nunung bisa jadi dibawa ke alam bunian, dunia yang tak tampak, tapi hidup berdampingan dengan kita." Ibnu menelan ludah. "Kalau begitu, saya bisa menjemputnya." Pak Joko menghela napas panjang, lalu berkata, "Jika itu memang suaranya, mungkin dia sedang memanggilmu." Di balik kata-kata itu, Ibnu merasakan sesuatu bergerak dalam dirinya. Bukan rasa takut, melainkan keyakinan baru bahwa perjalanan besar baru saja dimulai. Dan dari kejauhan, hutan yang sama tempat Nunung menghilang berdiri diam, seakan memandang kembali pada Ibnu. Menunggu kedatangannya, langit pagi itu tampak pucat, seolah menyimpan ketegangan yang tak terlihat. Desa tempat Nunung terakhir terlihat masih sama seperti 5 tahun lalu hening, dengan udara sejuk yang membawa bau tanah basah dan suara angin yang menyusup lembut di sela pepohonan. Namun bagi Ibnu, setiap sudut desa itu kini terasa berbeda. Ada rasa waspada yang merayap pelan. Ia berjalan menuju rumah kayu tua milik Pak Joko, tetua desa yang dulu paling gigih membantu mencari Nunung. Pak tua itu kini duduk di beranda, menatap jalan tanah
di depan rumahnya dengan raut penuh pikiran, seolah sudah menunggu seseorang sejak lama. Ketika Ibnu datang, Pak Joko baru mengalihkan pandangannya. Tatapan matanya tajam, namun lembut, seperti seseorang yang menyimpan banyak hal, tetapi memilih hanya mengucap sebagian. "Kamu datang lagi, Ibnu," ucapnya pelan. Ibnu mengangguk singkat. "Saya mendengar suara Nunung semalam." Pak Joko terdiam sesaat. Tidak ada keterkejutan di wajahnya, hanya keheningan yang membuat suasana sekitar terasa lebih dingin dari sebelumnya. Ia memberi isyarat agar Ibnu duduk di bangku kayu berhadapan dengannya. "Apa yang kamu dengar?" tanya Pak Joko lirih. "Dia bilang minta dijemput dan ingin pulang," jawab Ibnu. Pak Joko menutup matanya sejenak, seperti sedang menimbang antara kebenaran dan bahaya. Ketika ia membuka matanya kembali, ada kehati-hatian yang berbeda dalam sorotnya. "Ibnu," katanya perlahan. Suara seperti itu tidak muncul tanpa sebab. "Kalau benar itu suara adikmu, berarti dia masih berada di sekitar sini." Ibnu menelan ludah. "Lalu kenapa kami tidak pernah menemukannya?" Pak Joko menggeser duduknya sedikit lebih dekat. "Karena dia tidak berada di sisi dunia kita." Angin berhembus, menggerakkan dedaunan di belakang rumah. Suaranya lembut, tapi membuat tengkuk merinding, seolah alam turut mendengarkan percakapan itu. "Nunung bisa saja berada di alam bunian," lanjut Pak Joko. Ibnu memandangnya bingung, namun tidak menginterupsi. Pak Joko meneruskan, "Alam bunian bukan seperti cerita pengantar tidur. Mereka hidup berdampingan dengan kita, namun tak terlihat. Mereka bisa memanggil manusia jika mereka menginginkannya." "Kenapa, Nunung?" tanya Ibnu. Suaranya pelan tetapi tegas. "Beberapa orang punya cahaya yang membuat dunia itu tertarik," jawab Pak Joko sambil menatap hutan dari kejauhan. "Nunung salah satunya. Ketika ia hilang, aku sudah curiga. Tapi waktu itu, keluargamu belum siap menerima penjelasan seperti ini." Ibnu menunduk. Kata-kata itu terasa berat, namun lebih masuk akal dibanding ketidakpastian 5 tahun yang melelahkan. "Nah," kata Pak Joko lagi, "kalau dia memanggilmu sekarang, berarti pintu menuju dunia mereka mulai terbuka." Ibnu mengangkat wajah. "Di mana saya harus mencarinya, Pak?" Pak Joko menunjuk ke arah hutan larangan yang berada di ujung desa. Pohon-pohonnya menjulang tinggi, rapat, dan gelap, meskipun diterpa cahaya matahari. "Di sana," ucap Pak Joko, tepat di tempat dia menghilang. Hutan itu bukan sekadar hutan. Ada batas yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang dipanggil. Jika Nunung memanggilmu, mungkin kamu bisa masuk. Ibnu menatap hutan itu lama. Dadanya terasa berat, namun mantap. Pak Joko menepuk pundaknya. "Tapi ingat satu hal, dunia itu tidak sama dengan dunia kita. Jangan sembarangan bicara, jangan sembarangan melangkah, dan jangan memaksa apapun." Ibnu mengangguk. "Saya hanya ingin adik saya pulang." Pak Joko tersenyum tipis, namun ada kesedihan dalam senyumnya. Kadang yang sudah dipilih dunia lain tidak selalu bisa kembali seperti semula. Ucapan itu menggantung lama di udara, membuat Ibnu sadar bahwa yang menantinya bukan sekadar perjalanan, melainkan pertemuan dengan sesuatu yang tak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Dan dari arah hutan, angin kembali berhembus seolah membawa namanya. Hutan larangan itu berdiri di tepi desa, seperti tembok besar yang memisahkan dunia manusia dari sesuatu yang lebih tua, lebih sunyi, dan lebih dalam. Sejak dulu, orang-orang desa jarang mendekatinya. Bukan semata karena mitos, tetapi karena perasaan aneh yang selalu muncul begitu. Seseorang melangkah terlalu dekat. Hawa dingin yang tidak berasal dari angin, dan bisikan samar yang tidak berasal dari manusia. Hari itu, Ibnu berdiri di hadapan pintu masuk hutan tersebut. Jalan tanah yang dulu tampak biasa, kini terasa seperti undangan yang tidak boleh diabaikan. Ia menarik napas panjang. Kenangan tentang suara Nunung semalam membuat langkahnya mantap. Meski jantungnya berdebar tak biasa,
Langkah pertama yang ia ambil terasa berat, bukan karena tanahnya berlumpur, melainkan karena hutan itu sendiri seakan menatap balik, mengukur keberaniannya sebelum membiarkannya masuk lebih jauh. Cahaya matahari yang tadi terang mulai meredup ketika ranting dan daun saling bertaut, menyaring sinarnya sampai hanya tersisa cahaya tipis yang jatuh di atas jalan setapak kecil. Ibnu terus berjalan, meski setiap langkah seperti menjauhkannya dari dunia yang ia kenal. Suara serangga terdengar pelan, namun entah mengapa tidak membuat hutan itu terasa hidup, justru semakin memberi kesan sepi. Semakin jauh ia masuk, semakin terasa bahwa ia tidak sendirian. Sesekali ia menoleh ke kiri atau kanan, mendapati bayangan bergerak di antara pepohonan. Namun setiap kali ia fokus, bayangan itu lenyap begitu saja. Tidak ada langkah, tidak ada jejak. Namun keberadaannya begitu terasa. Hutan itu seperti sedang memperhatikan, mengamati apa tujuan seorang manusia datang hingga sejauh ini. Lalu, tanpa peringatan, suara itu muncul. Mas Ibnu, suara yang lembut, nyaris berbisik. Suara yang sangat dikenalnya. Ibnu berhenti seketika, napasnya tercekat. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan rindu yang selama bertahan-tahan menumpuk di dadanya. "Nunung," serunya pelan, berusaha menahan getaran suaranya. Tidak ada jawaban, namun suara lain muncul, tawa perempuan yang pelan, seperti berasal dari balik pohon. Tawa yang terdengar ceria, tetapi terasa janggal, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Meski terdengar dekat, Ibnu mendekati arah suara itu. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih rapat, dan kabut tipis mulai muncul di antara akar-akar besar. Setiap langkah membuat ia seperti masuk ke dalam ruangan lain yang sunyi dan asing. Kemudian, ia melihatnya di depan sana, di antara dua pohon besar yang batangnya melengkung seperti membentuk gerbang. Tampak cahaya tipis berwarna kehijauan. Cahaya itu bergetar perlahan, seperti tirai halus yang tertiup angin lembut. Ibnu terpaku. Cahaya itu tidak tampak seperti fenomena alam biasa. Cahaya itu memanggil, mengundang, seperti pintu yang tidak sepenuhnya terbuka, namun cukup untuk terlihat. Lalu, suara Nunung kembali terdengar lebih jelas, lebih dekat. "Mas, ikut aku." Ibnu merasakan seluruh bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, tetapi karena keyakinan kuat bahwa suaranya benar-benar berasal dari adiknya. Emosi mengalir, membuat langkahnya tergerak meski pikirannya masih berusaha memahami apa yang terjadi. Saat Ibnu melangkah lebih dekat, kabut di sekelilingnya bergerak, membentuk pola seperti jalur yang mengarah ke cahaya tersebut. Namun, sebelum ia sempat menyentuh batas cahaya itu, langkahnya terhenti ketika tiba-tiba udara di sekitarnya terasa berubah. Ada sesuatu yang tidak tampak, namun jelas hadir. Sesuatu yang bukan manusia. Suara napas lembut terdengar bukan dari belakang, bukan dari samping, tetapi dari udara itu sendiri. Seolah ada sosok yang berdiri di antara dunia Ibnu dan cahaya yang berpendar. Hutan mendadak menjadi lebih sunyi, seolah segala suara ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan tepat saat Ibnu hendak melangkah maju, sebuah perasaan kuat menghentikannya. Seperti ada yang menjaga gerbang itu, menantinya untuk memahami bahwa yang berada di balik cahaya bukan lagi dunia yang ia kenal. Perjalanan ke hutan, larangan baru dimulai, dan gerbang menuju sesuatu yang lebih tua dan lebih misterius kini berada tepat di hadapannya. Cahaya kehijauan yang bergetar di antara dua batang pohon besar itu tampak seperti tirai tipis yang memisahkan dunia yang dikenal manusia dengan sesuatu yang sepenuhnya asing. Ibnu berdiri hanya beberapa langkah dari batas tersebut, merasakan udara berubah lebih lembut, lebih sunyi, namun sekaligus lebih berat, seolah setiap helai angin membawa tatapan tak terlihat yang mengamati gerak-geriknya. Ketika ia hendak melangkah lebih dekat, sebuah suara muncul begitu tenang, namun tegas.
membuat langkahnya otomatis berhenti. Manusia tidak seharusnya melangkah ke tempat itu tanpa izin. Suara itu tidak keras, tetapi memiliki wibawa yang membuat hutan seketika terasa lebih sempit. Ibnu menoleh, mencari sumbernya. Di antara kabut yang perlahan merenggang, sosok seorang laki-laki muncul dari balik cahaya samar-samar. Ia berjalan pelan, seakan tidak menyentuh tanah sama sekali. Pakaian putih panjang yang dikenakannya tampak seperti berasal dari masa yang tidak pernah dicatat manusia. Wajahnya teduh, tampan, namun memiliki aura yang membuat siapapun mengerti bahwa ia bukan bagian dari dunia manusia. Sosok itu berhenti hanya beberapa langkah di depan Ibnu. Tatapannya tajam namun tenang, seperti seseorang yang sudah memahami alasan kedatangan Ibnu bahkan sebelum ia mengucapkannya. "Aku, Raden Arya Satya," ucapnya perlahan, "penjaga batas antara duniamu dan dunianya." Ibnu menelan ludah. "Saya mencari adik saya, Nunung." Nama itu membuat cahaya di sekitar hutan bergetar lembut, seolah dunia lain ikut bereaksi. Raden Arya Satya memandang Ibnu tanpa ekspresi, namun matanya mengandung sesuatu yang sulit ditebak antara rasa iba dan sebuah kebenaran yang ingin ia sampaikan dengan hati-hati. "Adikmu berada di tempat yang tak bisa dijangkau manusia biasa," katanya. Ibnu menggenggam kedua tangannya, menahan ketegangan. "Tapi saya mendengar suaranya. Dia meminta dijemput." "Ya," sahut Raden dengan nada yang lebih pelan, "karena jiwanya terhubung kuat denganmu. Suara itu melintas melewati batas dunia hanya jika ia menginginkannya." Ibnu maju setengah langkah. "Kalau begitu, biarkan saya menemuinya." Raden Arya Satya mengangkat tangan, memberi isyarat agar Ibnu berhenti. Tidak semudah itu. Alam bunian tidak menerima sembarang manusia. Hanya yang mendapat panggilan, hanya yang memiliki ikatan, atau yang diizinkan penjaganya. Tatapannya kembali pada cahaya kehijauan yang berpendar lembut di belakangnya. "Dunia kami berbeda," sambungnya. "Jika kau melangkah tanpa izin, kau tidak hanya tersesat, kau mungkin tidak akan kembali." Ibnu menghela napas pelan. "Saya sudah kehilangan Nunung 5 tahun. Kalau memang tempat itu bisa membawa saya padanya, saya tidak keberatan dengan risikonya." Untuk pertama kalinya, Raden Arya Satya terlihat sedikit terkejut. Kebanyakan manusia akan mundur saat mendengar ucapan itu. Tetapi Ibnu menatapnya tanpa ragu. Meski dalam dadanya bergolak rasa cemas, Raden menatapnya lama, seakan menilai hatinya. "Aku tahu rasa rindumu," katanya akhirnya. "Dan aku tahu suara yang memanggilmu bukan suara sembarangan. Dipilih. Dipilih." Kata itu membuat udara sekeliling terasa lebih dingin. "Ia berada di alam bunian bukan sebagai tamu," lanjut Raden. "Ia menjadi bagian dari dunia kami." Ibnu terdiam. Kebenaran itu seperti batu besar yang jatuh ke dadanya. Namun sebelum ia sempat meraungkan emosinya, suara lembut terdengar dari balik cahaya emas. "Aku di sini." Ibnu menoleh cepat dan Raden menghela napas panjang. "Baiklah," katanya. "Aku akan membiarkanmu masuk. Tetapi dengan satu syarat." Ibnu menatapnya penuh harap. Ketika melihat apa yang ada di dalam, ucap Raden perlahan, "Kau tidak boleh memaksa apapun. Dunia kami tidak bekerja seperti dunia manusia." Setelahnya, Raden Arya Satya menundukkan kepala sedikit, seolah memberi izin yang hanya bisa diberikan oleh seseorang yang memiliki hak atas batas dunia. Dan perlahan, cahaya kehijauan itu terbuka bukan seperti pintu, melainkan seperti helaian kabut yang terbelah, memperlihatkan dunia lain yang memanggil Ibnu sejak 5 tahun lalu. Dengan napas tertahan dan hati yang hampir pecah oleh rindu, Ibnu bersiap melangkah ke dalam. Namun, ia tahu, begitu memasuki batas itu, hidupnya tidak lagi akan sama. Cahaya hijau lembut yang membelah kabut itu terasa seperti udara dari dunia yang berbeda hangat, namun menyimpan hawa asing
yang membuat kulit merinding pelan. Ketika Ibnu melangkah masuk, segala suara dari hutan tiba-tiba meredup, tergantikan oleh kesunyian yang jernih dan tenang. Langkahnya terasa lebih ringan, seakan tanah di bawahnya bukan tanah biasa, melainkan permukaan halus yang mengikuti ritme setiap gerakannya. Dunia yang terbentang di hadapannya tidak seperti imajinasi manusia manapun. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan daun berkilau halus seperti terkena cahaya bintang. Udara berwarna keperakan menari perlahan di antara dedaunan, menciptakan suasana yang tidak nyata namun memikat, seakan dunia itu berada di antara mimpi dan kenyataan. Ibnu melangkah beberapa langkah, matanya terus mencari, sampai sebuah suara lembut memecah kesunyian. Mas, suara itu datang dari arah kiri. Ibnu menoleh cepat dan disitulah ia melihatnya. Nunung. Ia berdiri di bawah pohon besar dengan sinar kehijauan yang jatuh tepat di bahunya. Entah bagaimana, wajahnya tampak lebih dewasa dari 5 tahun lalu. Pipi yang dulu dipenuhi tawa remaja kini tampak tenang. Matanya memancarkan kelembutan yang berbeda. Ia mengenakan pakaian berwarna putih gading dengan motif halus yang bergerak pelan seperti hidup. Busana itu membuatnya tampak seperti bagian dari dunia itu, bukan hanya tamu. Ibnu tidak bergerak. Rindu yang menumpuk selama 5 tahun seolah pecah begitu saja. Ia menatap adiknya tanpa suara, seperti takut kalau gerakan sekecil apapun akan membuat sosok itu menghilang. Nunung tersenyum kecil. Mas, akhirnya datang. Ibnu melangkah mendekat, namun langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di mata Nunung kedalaman yang tidak pernah dimiliki manusia. Ada ketenangan luar biasa di sana, seperti seseorang yang telah menemukan tempatnya dan tidak lagi terbebani dunia. Ibnu menelan napas yang terasa berat. Nunung, kamu baik-baik saja? Nunung mengangguk. Aku sangat baik di sini. Lebih baik dari yang Mas bayangkan. Dalam gerakannya yang lembut, ia mendekat. Namun sebelum Ibnu sempat memeluknya, langkah lain terdengar. Dari balik pepohonan muncul seorang pemuda dengan pakaian serupa Raden Arya Satya, namun dengan corak dan warna yang berbeda. Wajahnya tampan, namun auranya lebih hangat dan lebih dekat pada dunia tempat Nunung sekarang tinggal. Pemuda itu menundukkan kepala dengan anggun. Aku Pangeran Laksana, uharnya. Pendamping Nunung. Kata pendamping itu membuat dada Ibnu terasa menegang. Bukan karena marah, tetapi karena kenyataan itu akhirnya jelas. Nunung benar-benar telah menjadi bagian dari dunia lain, dunia yang memanggil dan memilihnya. Nunung menatap Ibnu dalam-dalam, seolah memahami segala perasaannya. Aku sudah menikah di sini, Mas, ucapnya pelan. Dunia ini memilihku, dan aku memilih tinggal. Pangeran Laksana berdiri sedikit di belakang, memberi ruang bagi keduanya. Wajahnya menunjukkan rasa hormat, bukan superioritas. Ibnu menutup mata sejenak. Ada kesedihan di dada, tetapi juga kelegaan yang samar. Nunung tidak menderita. Nunung tidak hilang. Ia hanya berada di tempat yang berbeda. Tempat yang rupanya membuatnya merasa utuh. Kalau begitu, Ibnu membuka mata, suaranya perlahan. Kamu bahagia di sini? Nunung mengangguk kecil, senyumnya lembut. Aku bahagia, Mas. Aku ingin Mas tahu itu. Pangeran Laksana maju selangkah. Suaranya tenang ketika ia menambahkan, Nunung dapat kembali mengunjungi duniamu. Namun, ia tidak lagi bisa hidup sepenuhnya di sana. Duniaku telah menjadi rumahnya. Ibnu menatap keduanya. Ada rindu yang tak bisa hilang, tetapi ada juga ketenangan baru. Untuk pertama kalinya, setelah 5 tahun, ia melihat adiknya tersenyum tanpa bayang gelisah. Nunung menyentuh lengan Ibnu, hangat dan nyata. Mas, terima kasih sudah datang. Aku tidak sendirian di sini. Tolong, jangan khawatir lagi. Dalam hening yang menyelimuti mereka, Ibnu akhirnya mengerti. Pertemuan ini bukan tentang menjemput, tetapi tentang merelakan. Dunia itu telah memilih Nunung, dan Nunung telah memilihnya kembali. Dan di tengah cahaya lembut alam bunian, Ibnu perlahan
menerima bahwa rindu tidak selalu harus berakhir dengan kepulangan kadang. Rindu berakhir dengan memahami bahwa seseorang telah menemukan tempatnya. Udara di antara pepohonan terasa berbeda ketika Ibnu dan Nunung akhirnya saling berhadapan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangis keras, hanya keheningan yang seperti menahan setiap kata yang ingin keluar. Ibnu berdiri dengan tubuh yang tegang, tetapi matanya memancarkan rindu yang berlapis-lapis. Ia sudah menempuh perjalanan panjang, bahkan menantang batas yang tidak terlihat, hanya untuk menemukan adiknya. Namun sekarang, ketika Nunung berada tepat di hadapannya, kehangatan itu bercampur dengan rasa gentar. Di sisi lain, Nunung memandang kakaknya dengan tatapan yang lembut, namun terpisah oleh sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah sebagian dirinya sudah berada di tempat yang berbeda. Mas, sudah lama ya, ucap Nunung perlahan. Suaranya jernih, tetapi tidak selemah yang Ibnu bayangkan. Ia bukan lagi gadis belasan tahun yang dulu hilang. Ada kedewasaan baru dalam caranya menatap dunia. Ibnu mengambil napas panjang, sementara Pak Joko dan sang penjaga Lambunian mengawasi dari kejauhan. Tidak ada yang berani mencampuri pertemuan itu. Aku mencarimu bertahan-tahan, bisik Ibnu. Kami semua menunggu. Nunung mengangguk pelan, mengusap jemarinya seakan menimbang sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku tahu, Mas, tapi hidupku berubah. Di sini ada yang menerimaku ketika aku tersesat, ada yang memberiku tempat, dan keluarga baru. Kata keluarga itu membuat Ibnu memejamkan mata. Ia tidak ingin memaksa, namun bagian dalam dirinya menolak menerima kenyataan bahwa adiknya telah memilih dunia lain yang bahkan tidak bisa dipahami oleh manusia. Sang penjaga dengan suaranya yang dalam dan tenang akhirnya melangkah mendekat. Manusia yang datang dari dunia kalian tidak mudah bergabung dengan kami, tapi adikmu dipilih dan dijaga. Ia tidak direnggut, ia diterima. Ibnu menoleh, mencari penjelasan lebih jauh. Lalu apa yang harus kulakukan? Membiarkannya tinggal, pulang dan berkata pada ibu kami bahwa ia tidak kembali? Sang penjaga menatapnya. Matanya menyala lembut seperti cahaya senja. Ada pilihan, tetapi setiap pilihan memiliki batas. Jika ia pulang sekarang, ia tidak bisa kembali ke sini lagi. Jika ia tetap di sini, ikatan dengan duniamu tidak akan hilang, tetapi jaraknya akan menjadi sangat jauh. Nunung menggenggam tangan kakaknya. Mas, aku ingin kalian bahagia, tapi hidupku sekarang ada di sini. Aku menikah, Mas, dan aku akan menjalani hidupku bersama suamiku. Ia menunduk sebentar sebelum menambahkan, aku berharap Mas bisa merestui. Kata-kata itu meruntuhkan seluruh ketegangan yang tidak terlihat. Ibnu tidak marah ya, hanya merasa kehilangan sesuatu yang sebelumnya masih ia pertahankan dalam hatinya. Harapan untuk membawa pulang adik kecilnya. Ibnu akhirnya mengangguk, meski suaranya bergetar. Kalau itu jalanmu, aku merestui, Nunung. Wajah Nunung tampak lega. Ada senyum tipis yang lembut, seperti sinar bulan menembus kabut tipis. Terima kasih, Mas. Pak Joko menepuk bahu Ibnu dari belakang. Anak muda, terkadang kita datang bukan untuk membawa pulang, tapi untuk memastikan mereka baik-baik saja. Keheningan kembali turun saat batas antara alam bunian dan dunia manusia mulai menipis. Cahaya lembut menyelimuti Nunung, memisahkan perlahan kehadirannya dari dunia tempat Ibnu berdiri. Mas, pulanglah, sampaikan kalau aku bahagia, ucap Nunung sebelum sosoknya menjadi samar. Ibnu tidak mencoba meraih. Ia tahu batasnya. Ia hanya berbisik, hati-hati, Dik. Cahaya itu menghilang sepenuhnya. No, Kong pergi. Bukan hilang tetapi memilih jalannya sendiri. Ketika hutan kembali sunyi dan alam bunian tertutup kembali, Ibnu berdiri tegak. Ada kesedihan, tentu, tapi di baliknya ada kelegaan baru. Ia telah mendapat jawaban, meski tidak seperti yang ia bayangkan. Malam itu,
Perjalanan pulang terasa berbeda. Tidak ada lagi penantian tak pasti. Yang tersisa hanyalah doa agar adiknya benar-benar menemukan kebahagiaan dalam dunia yang hanya bisa ia lihat sekali itu. Dan bagi Ibnu itu sudah cukup.